Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Fafian Juwani, guru di SD Negeri Pamoyanan, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Setiap hari saya memasuki ruang kelas dengan harapan yang sama, yaitu melihat anak-anak belajar dengan antusias. Namun, kenyataan yang saya temui justru berbeda. Ketika pembelajaran dimulai, suasana kelas terasa sunyi. Saat saya mengajukan pertanyaan, hanya satu atau dua anak yang berani mengangkat tangan. Sebagian besar memilih diam, menundukkan kepala, bahkan menghindari kontak mata karena mungkin takut salah. Padahal saya percaya setiap anak memiliki kemampuan. Mereka bukan tidak bisa, tetapi belum menemukan cara belajar yang membuat mereka berani mencoba. Dari pengalaman itulah, saya mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika pembelajaran bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti, tetapi menjadi pengalaman yang dinanti setiap hari? Pertanyaan sederhana tersebut akhirnya melahirkan sebuah inovasi yang saya beri nama Sigma, singkatan dari sepakat, inovatif, gamifikasi, dan murid aktif. Sigma bukan sekedar permainan di kelas, bukan pula hanya penggunaan media pembelajaran. Sigma adalah sebuah model pembelajaran yang mengubah budaya belajar peserta didik melalui 6 tahapan yang saling terhubung. Model pembelajaran Sigma tentunya mempunyai sintak tersendiri. Sintak tersebut yaitu sepakat, eksplorasi, gamifikasi, kolaborasi, refleksi, apresiasi, dan berakhir di murid aktif. Perjalanan dimulai dari sepakat. Saya mengajak siswa menyusun aturan kelas bersama. Mereka tidak lagi menjadi objek yang hanya menerima aturan, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukannya. Ketika aturan itu lahir dari kesepakatan bersama, rasa tanggung jawab pun tumbuh dengan sendirinya. Selanjutnya adalah eksplorasi. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, lalu ada siswa yang memberikan tanggapannya, saya tidak langsung memberikan jawaban, tetapi mengajak siswa mengamati, bertanya, berdiskusi, dan menemukan konsep melalui pengalaman belajar yang menarik. Kemudian pembelajaran memasuki tahap gamifikasi. Disinilah anak-anak mendapat tantangan, permainan edukatif, sistem poin, dan penghargaan sederhana yang menjadikan suasana belajar lebih hidup. Anak-anak tidak lagi takut belajar, mereka justru menunggu tantangan berikutnya. Tahap berikutnya adalah kolaborasi. Siswa belajar saling mendengarkan, bekerja sama, dan menyampaikan ide dalam kelompok. Disinilah keberanian mereka mulai tumbuh. Setelah itu, setiap pembelajaran ditutup dengan refleksi. Anak-anak diajak mengenali apa yang sudah mereka kuasai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Mereka belajar bahwa kesalahan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses belajar. Terakhir adalah apresiasi. Setiap usaha sekecil apapun mendapat penghargaan. Bukan hanya siswa yang bisa saja yang mendapat nilai tinggi, tetapi juga mereka yang menunjukkan keberanian, kerjasama, dan semangat belajar. Mereka semua mendapat apresiasi. Melalui proses tersebut, tujuan utama Sigma bukan sekedar meningkatkan nilai, tetapi membentuk murid aktif yang percaya diri, bertanggung jawab,
mampu bekerja sama, dan berani mengemukakan pendapat. Perubahan yang terjadi yang sangat membahagiakan adalah ketika nilai formatif dan sumatif anak meningkat. Keaktifan belajar pun meningkat. Juga seluruh siswa hadir mengikuti pembelajaran dengan antusias. Yang paling berharga bagi saya bukan hanya angka-angka tersebut, melainkan ketika melihat anak-anak yang dahulu memilih diam, kini berani berdiri di depan kelas dan berbicara dengan penuh percaya diri. Bagi saya, itulah makna sesungguhnya dari inovasi pendidikan. Inovasi bukan tentang teknologi yang paling canggih, bukan pula tentang media yang paling mahal, tetapi tentang bagaimana seorang guru mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh peserta didiknya. Itulah model pembelajaran Sigma dengan sintaks-sintaksnya yang telah saya implementasikan di dalam kelas. Juga di model pembelajaran ini ada sesuatu yang lain, yaitu alat ukur bagi guru untuk melihat atau menghitung keberhasilan dalam mengimplementasikan model pembelajaran Sigma. Saya sebut itu adalah kartu kendali Sigma, dan alat ukurnya adalah Sigma Quality Index. Saya akan jelaskan secara singkat di video ini apa itu kartu kendali Sigma dan Sigma Quality Index. Kartu kendali Sigma terdiri atas 6 komponen utama yang mengikuti sintaks model pembelajaran Sigma, yaitu sepakat, eksplorasi, gamifikasi, kolaborasi, refleksi, dan apresiasi. Pada setiap komponen terdapat 3 indikator yang harus diamati oleh guru setelah pembelajaran selesai. Sebagai contoh, pada fase sepakat, guru mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah disampaikan dengan jelas, apakah kesepakatan kelas telah diingatkan atau disusun bersama, serta apakah peserta didik menunjukkan kesiapan mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pada fase eksplorasi, guru melihat apakah peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengeksplorasi materi. Materinya bisa melalui media, pertanyaan pemantik, atau aktivitas yang mendorong mereka menemukan konsep secara aktif. Pada fase gamifikasi, guru mengevaluasi apakah tantangan pembelajaran, sistem poin, maupun bentuk penghargaan telah mampu meningkatkan antusiasme peserta didik dalam pembelajaran. Lalu, jika itu berhasil, maka gamifikasi tersebut dinilai berhasil juga. Kemudian, pada fase kolaborasi, guru memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kesempatan bekerja sama, berdiskusi, dan menyampaikan hasil belajarnya. Fase berikutnya adalah refleksi, yaitu tahap di mana guru mengevaluasi apakah peserta didik telah diberi kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman belajarnya, mengenali keberhasilannya, serta menentukan langkah perbaikannya. Terakhir, pada fase apresiasi, guru memberikan penguatan positif sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha, partisipasi, dan perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Setiap indikator diberikan skor antara 0 sampai 3 sesuai dengan kualitas pelaksanaannya. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik kualitas implementasi setiap fase dalam model pembelajaran Sigma. Selanjutnya adalah Sigma Quality Index, atau saya singkat menjadi SQI. SQI ini adalah alat ukur keberhasilan model pembelajaran Sigma. SQI ini juga menjadi ciri khas dari model pembelajaran Sigma. Sigma Quality Index ini mempunyai rumusnya tersendiri. Rumusnya adalah
SKI sama dengan total skor per 18 dikali 100. Nah, 18 ini dari mana asalnya? 18 ini asalnya adalah dari masing-masing indikator per setiap sintaks. Tadi misal disepakat ada 3 indikator. Eksplorasi juga sama memiliki 3 indikator. Semua sintaks memiliki 3 indikator. Sedangkan sintaks di sini totalnya ada 6. Maka 3 dikali 6 sama dengan 18. Jika guru yang menggunakan model pembelajaran Sigma mendapat total skor 18, maka guru tersebut mendapat nilai 100 atas implementasi penggunaan model pembelajaran Sigma. Lalu contoh lainnya, misalnya guru memperoleh skor 16 dengan indikator di sintaks sepakat skornya 3, eksplorasi 3, gamifikasi 2, kolaborasi 3, refleksi 2, apresiasi 3. Maka total skornya adalah 16. Kita ikuti rumusnya seperti yang tadi. 16 dibagi 18 dikali 100. Maka nilai guru tersebut dalam menggunakan model pembelajaran Sigma adalah 88,9. Itulah model pembelajaran Sigma dengan kartu kendali dan Sigma Quality Index-nya. Saya berharap model pembelajaran Sigma dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru lain untuk membangun pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Karena saya percaya ketika guru berubah, kelas akan berubah. Ketika kelas berubah, masa depan anak-anak pun ikut berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.